Anda pasti punya akun Google seperti Gmail yang membuat hidup Anda semakin mudah. Satu akun untuk sejumlah layanan mulai dari email, Maps untuk device Anda juga mungkin seperti Android Anda menggunakannya. Tapi tahukah Anda kalau lagi dan lagi Google ini menghadapi tuntutan. Kali ini tuntutan terhadap Google adalah soal data pribadi. Kita ulas sore hari ini, curi data pengguna Google terancam denda 70 triliun. Kita lihat bagaimana tuduhan yang dikumpulkan ataupun ada tuduhan begitu kepada Google. Jadi Google ini sedang menghadapi tuntutan hukum sebesar 5 miliar US dollar atau setara dengan 70 triliun rupiah atas tuduhan mengumpulkan data pribadi pengguna secara diam-diam. Gugatan class action ini juga diwakili oleh firma hukum Boyce Skiller dan juga Flexner yang didaftarkan di Pengadilan Federal San Jose di California, Amerika Serikat. Nah, jadi Google dituduh melacak penggunanya dengan browser Chrome meski sudah menggunakan metode incognito. Jadi padahal metode ini menjanjikan para penggunanya ataupun pengguna keamanannya ini mendapatkan privasi di mana identitas riwayat pencarian akan disembunyikan. Jadi Google melacak dan juga mengumpulkan seluruh riwayat penelusuran Anda dan juga data aktivitas Anda di dalam web yang Anda telusuri selama ini. Jadi meski konsumen sudah melakukan pengamanan dan juga perlindungan data privasi mereka. Selain dari metode incognito, Google juga dituduh mengumpulkan data pengguna tanpa izin melalui layanan Google Analytics, lalu Google Ad Manager, serta sejumlah plugins di ponsel. Jika gugatan ini dikabulkan, pengadilan tentunya jutaan pengguna Google akan menerima ganti rugi sebesar 5.000 US dollar atau sekitar 70 juta per orangnya. Jadi Google ini menampik sebenarnya tuduhan tersebut dan siap untuk membela diri di pengadilan. Menurut juru bicara Google, Jose Castaneda, ini mengungkapkan kalau Google selalu menyampaikan informasi ke penggunanya kalau misalnya Google ini mengambil data penggunanya. Jadi mode incognito di Chrome ini memberi Anda pilihan untuk menjelajahi internet tanpa adanya penyimpanan riwayat pencarian di browser ataupun perangkat menurut Jose Castaneda. Google mengumpulkan banyak data tentang Anda, tentang penggunanya. Jadi Google tahu secara detail tentang Anda. Tahukah kamu juga Google ini mengumpulkan informasi melalui riwayat histori Anda, penggunaan aplikasi yang kamu gunakan setiap harinya. Ada beberapa layanan Google yang mengumpulkan data kamu secara diam-diam ternyata. Apa saja? Kita cek semuanya. Ini dia. Anda pasti sudah sangat familiar dengan ini semua ataupun layanan Google. Yang pertama adalah Gmail. Siapa yang nggak punya Gmail? Layanan surat elektronik ini mengumpulkan tentang siapa tentunya yang berhubungan dengan siapa, dengan penggunanya melalui email. Jadi barang yang dibeli, pengguna daftar kontak juga bisa diakses, terus banyak hal yang bisa diakses oleh Gmail. Bahkan kalau Anda udah punya akun Gmail, ini semua Anda pasti bisa melakukan login ke semua aplikasi di Google Anda. Yang kedua adalah Google Maps. Siapa juga yang nggak menggunakan Google Maps? Ini Google Maps ini mengumpulkan data tentang lokasi Anda sampai dengan tempat yang kamu akan kunjungi ataupun yang sering kamu kunjungi kalau kamu mengaktifkan GPS-nya. Yang ketiga adalah Google Photo. Google Photo ini sebuah layanan yang mengumpulkan data tentang kamu, tentang foto-foto kamu yang diambil dan juga disimpan oleh penggunanya. Yang keempat adalah Google Chrome. Google Chrome menyimpan semua data Anda tentang situs yang pernah Anda sering kunjungi setiap harinya. Lalu Google Fit. Ini Google Fit adalah layanan untuk mengumpulkan semua tentang data kesehatan dan juga target kesehatan Anda. Kalau Anda lagi diet, mungkin Anda punya target olahraga, Anda punya data di Google Fit juga. Yang selanjutnya adalah YouTube. Siapa yang nggak kenal YouTube? Bahkan banyak YouTuber saat ini. Tapi tahukah Anda, semua data ataupun video yang sering Anda tonton setiap harinya atau yang sering Anda kunjungi, sejenis itu apapun, suka musik, suka film dan segala macamnya, YouTube tahu kesukaan Anda. Yang selanjutnya adalah Google Search. Ini Google Search ini mengumpulkan histori pencarian yang Anda lakukan di web saat menggunakan mesin pencari Google. Lalu ada lagi Google Drive. Google Drive ini sebuah layanan yang bisa mengumpulkan mengenai semua data-data yang Anda simpan setiap harinya. Lalu ada Google Calendar. Google Calendar mengetahui semua jadwal Anda, janji Anda ketemu pacar atau mungkin gebetan Anda. Atau mungkin Anda punya janji dengan siapapun setiap harinya meeting ya Google Calendar ini bisa melakukan ataupun reminder Anda. Yang selanjutnya Waze. Jadi Waze ini sudah diakuisisi oleh Google. Fungsinya sama dengan Google Maps ini. Sama-sama juga mengetahui tentunya kemana Anda pergi setiap harinya kalau Anda menggunakannya. Lalu Android, ini dia operating system yang digunakan di ponsel Anda dan mengetahui semua aktivitas pengguna sampai ke aplikasi yang Anda install ataupun uninstall. Jadi kalau Anda pakai Android, Anda pasti punya semua ini rata-rata. Jadi Google itu tahu semua tentang Anda, bahkan mengenal Anda sedekat nadi. Jadi kalau kita berbicara soal Google,
tidak bisa terlepas dari hidup Anda. Kabarnya juga keamanan sistem operating system dari Android ini juga yang paling rentan. Kita lihat ya bagaimana serentan apa sih sebenarnya. Nah, selain menjadi sistem operasi ponsel pintar ataupun ponsel yang paling populer, Android juga diketahui sebagai sistem operasi yang keamanannya paling rentan. Ini dipicu karena banyak peretas yang memanfaatkan celah dalam sistem dan juga aplikasi pihak ketiga. Laporan para peneliti dari The Best VPN yang menghitung jumlah kerentanan keamanan pada berbagai platform termasuk Linux, Windows, dan juga Android. Hasilnya sistem keamanan milik Google ini yaitu Android menjadi sistem operasi yang menduduki posisi pertama dalam jumlah kerentanan pada tahun 2019 yaitu mencapai 414. Jadi The Best VPN mengatakan kalau celah keamanan yang ada di Android ini bukan salah sepihak saja, tetapi karena aplikasi Android pre-install yang memiliki lebih banyak izin tingkat tinggi dengan satu masalah seperti yang muncul pada bulan November tahun lalu. Di mana kalau kita melihat itu disebutkan ada eksploitasi yang mempengaruhi jutaan perangkat Android dengan chipset MediaTek juga bukan disebabkan oleh Android, melainkan karena ada cacat pada firmware CPU pada pihak ketiga. Selain itu juga menurut laporan para ahli The Best VPN, jumlah kerentanan dari Android juga tidak terlalu buruk sebenarnya. Karena setiap tahunnya terus menurun. Misalnya pada 2017 sudah ditemukan total jumlah celah keamanan 843, sedangkan pada tahun 2019 itu sudah mulai berkurang dan saat ini adalah 414. Jadi jika ditinjau dari keseluruhan celah keamanan di Android ada berjumlah kurang lebih 2.563 kerentanan data. Data sendiri juga ini diambil dari National Institute of Standards and Database National. Tentunya kalau kita berkaca di dalam negeri, kalau kita berbicara soal sistem keamanan, perlindungan data pribadi dan segala macamnya, apa yang sudah dilakukan pemerintah kita untuk melindungi data pribadi kita. Ini dia, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jadi Presiden Joko Widodo sudah menandatangani rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada 24 Januari 2020 lalu. RUU ini dibahas ataupun segera dibahas oleh pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan draft per Desember 2019, RUU PDP memuat ada 72 pasal di dalam RUU ini, ada 15 bab. Jadi Belait ini mengatur tentang definisi data pribadi, hak kepemilikan, pemprosesan, dan juga pengecualian, pengendali dan juga prosesor, pengiriman, lembaga berwenang, dan juga mengatur data pribadi serta penyelesaian sengketa soal data pribadi. Selain itu juga RUU tersebut juga akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Jadi menurut Menkominfo ini Johnny G. Plate mengatakan kalau ada 3 unsur sebenarnya yang tercakup dalam RUU PDP ini. Pertama, kedaulatan data. Pemerintah ingin data yang ada di dalam negeri ini tak diolah dan juga dikuasai asing. Yang kedua adalah terkait kepemilikan data baik pribadi maupun yang spesifik lainnya. Dan yang ketiga pengaturan lalu lintas data. Pemerintah juga membuka peluang terhadap investasi dan juga bisnis setelah undang-undang ini terbit. Jadi poin-poin apa sih sebenarnya yang dijabarkan dalam undang-undang ITE? Kita lihat ya satu persatu. Ini dia. Yang pertama adalah soal definisi data pribadi. Di mana definisi data pribadi ini menurut draft RUU PDP menyebutkan kalau definisi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan juga dapat diidentifikasi tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan juga non-elektronik. Yang kedua adalah jenis-jenis data pribadi. Ada 2 jenis data pribadi, yakni data yang bersifat umum dan juga spesifik. Terus data yang dikategorikan data umum bila melalui akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Misalnya nama lengkap Anda, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan juga data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang. Adapun juga data yang spesifik adalah data yang bersifat sensitif terhadap keamanan dan juga kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, yaitu data dan juga informasi kesehatan, biometrik, data genetika, dan juga pandangan spesifik dan data keuangan pribadi Anda. Oleh karena itu untuk mendapatkan data ini perlu persetujuan dari pemiliknya. Yang ketiga adalah penghapusan data pribadi. Bagaimana pengendali data pribadi ini wajib memusnahkan informasi jika data sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan juga jika pemilik data meminta datanya untuk dihapus. Pengendali harus menghapus
menghapus informasi data pribadi ini. Yang selanjutnya adalah penghapusan data pribadi. Pengendali data pribadi juga wajib memusnahkan informasi kalau sudah tidak memiliki nilai. Yang selanjutnya, kegagalan perlindungan data pribadi. Bagaimana dalam kegagalan perlindungan data pribadi ini disebutkan bahwa RUU PDP kalau terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi, misalnya data bocor ke pihak-pihak lain, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam. Yang terakhir adalah ada sanksi atas pelanggaran penggunaan data pribadi. Jadi sanksi pidana atas pelanggaran penggunaan data pribadi RUU PDP juga mengenakan sanksi atas pelanggaran data pribadi. Pelaku yang mengungkapkan atau menggunakan data pribadi orang lain yang bukan miliknya secara melawan hukum akan dikenakan pidana penjara 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar rupiah. Jadi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Pangerapan juga mengatakan kalau denda ini bisa diterapkan maksimal 100 miliar. Namun terkait dengan perlindungan data pribadi tentunya ditetapkan 70 miliar. Ini harus menghitung terus bagaimana dampak ekonominya ke depan. Selain dijatuhi pidana, tentunya terdakwa juga bisa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan pendapatan dan juga harta kekayaan yang diperoleh ataupun hasil dari tindak pidana, yaitu soal perlindungan data pribadi. Itu dia bagaimana tentunya data pribadi Anda harus jaga baik-baik. Kalau Anda mau menginstal aplikasi ataupun mau mendaftar sesuatu, baca yang menjadi ketentuan dan juga aturannya. Anda tidak boleh langsung oke-oke saja, padahal data Anda serahkan ke orang lain.